Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Agustin dari Kebijakan Pendidikan Kelas I akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan yang memuat 5 subbab. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama. Pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebuah rencana kegiatan yang memuat tujuan-tujuan untuk diajukan dan diberi keputusan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Secara etimologi, kata kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau city. Kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga atau aparatur negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan dibuat untuk melaksanakan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kemudian, implementasi kebijakan pendidikan adalah sebagai suatu proses yang dinamis, sehingga setiap pihak yang terlibat, baik sebagai penentu, pelaksana, dan pengguna kebijakan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dapat mengusulkan perubahan dalam setiap tahapan pelaksanaan apabila dipandang terdapat kekurangan atau kelemahan yang mengganggu pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk yang kedua adalah implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, terdapat perbedaan jumlah langkah-langkah seperti yang tercantum dalam makalah. Namun dari kesimpulan saya, meskipun langkahnya berbeda, pada intinya tetap sama saja. Yaitu yang pertama adalah merancang atau membangun, mendesain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, menentukan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu. Untuk yang kedua adalah melaksanakan program dengan mendaya gunakan struktur-struktur dan personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat. Yang ketiga adalah membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. Untuk yang terakhir yaitu keempat, yaitu evaluasi. Diskusi untuk permasalahan, hambatan, serta kekurangan yang terjadi saat proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Baiklah, berlanjut kepada subbab yang ketiga, yaitu model implementasi kebijakan pendidikan. Sebenarnya terdapat 2 model dalam implementasi kebijakan pendidikan, tapi di makalah pasti banyak ya, karena penjelasannya memang berkembang. Baiklah, untuk model yang pertama yaitu model linier, yaitu implementasi kebijakan merupakan fase pengambilan keputusan terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai tanggung jawab pihak lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana tersebut. Jika implementasi kebijakan gagal, yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilaksanakan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksanaan tersebut. Pada dasarnya, model linier merupakan model yang mengawali dari terbentuknya kebijakan itu sendiri, seperti proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dalam pelaksanaannya. Dan model ini cenderung mengarahkan kesalahan kepada penanggung jawab pelaksanaan itu. Untuk yang kedua yaitu model interaktif, yaitu kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahapan pelaksanaan. Hal itu dilaksanakan ketika kebijakan pendidikan tentang full day school dianggap masyarakat kurang memenuhi harapan stakeholders. Baiklah, untuk subbab yang keempat, yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendidikan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilaksanakan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Yang kedua adalah pendekatan prosedural. Dalam pendekatan ini tidak
mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur itu sendiri yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekolah itu sendiri. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah komunikasi. Kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi serta kebijakan dan program. Ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program kita, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi tentang kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan itu sendiri. Untuk yang kedua adalah sumber daya. Begitu juga setiap kebijakan pendidikan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas pengetahuan, karakter, dan keterampilan maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kecukupan sumber daya finansial juga memperlihatkan kecukupan modal investasi atas kebijakan yang diambil. Keduanya harus saling mendukung dan menjadi perhatian dalam implementasi atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah disposisi. Edward mendefinisikan disposisi sebagai pembawaan kepribadian, pandangan, ideologi, pelaksanaan kebijakan publik. Kemauan dan dedikasi serta karakteristik para implementator kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sangat penting untuk keberlangsungan implementasi kebijakan itu sendiri. Disposisi atau sikap pelaksanaan merupakan komitmen implementator dalam mewujudkan kebijakan yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah birokrasi struktur. Menjadi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting. Yang pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure yang dicantumkan dalam program atau kebijakan itu sendiri. Standar operating procedure yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit. Aspek penting lain dari struktur birokrasi adalah ada atau tidaknya fragmentasi dan perpecahan di kalangan birokrasi. Pelaksanaan kebijakan fragmentasi ini di lingkungan birokrasi, pelaksanaan kebijakannya akan membuat permasalahan dalam implementasi itu sendiri. Struktur birokrasi di sini adalah semua instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. Baiklah, itu tadi adalah presentasi saya mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Saya di sini akan mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.